Saudara-saudara terkasih, salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda Minggu Biasa ke-29 berdasarkan Injil Matius bab 22 ayat 15-21. Tema renungan, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa pada suatu hari seorang pengemis berdiri di pinggir jalan menantikan kereta Alexander Agung melewati tempat itu. Orang itu begitu miskin dan tidak terurus sehingga orang tidak menduga bahwa Alexander Agung akan memperhatikannya. Namun, ketika kereta Alexander Agung tiba di tempat itu, dia menghentikan keretanya. Dan tiba-tiba pengemis itu meminta sesuatu dari Raja Alexander Agung. Alexander Agung memberikan kepada orang itu beberapa keping uang emas. Para pengawal merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Alexander Agung. Lalu mereka berkata, "Baginda, uang tembaga sudah cukup untuk pengemis itu. Mengapa Baginda Raja mesti memberikan kepadanya uang emas?" Alexander Agung dengan tegas menjawab, "Mata uang tembaga memang cocok untuk seorang pengemis, tetapi tidak cocok untuk seorang raja. Sebaliknya, mata uang emas mungkin tidak cocok untuk pengemis, tetapi cocok untuk raja." Dengan demikian, Alexander Agung memberikan apa yang pantas diberikannya sebagai seorang raja dan bukan apa yang pantas diterima oleh seorang pengemis. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil yang baru kita dengar hari ini, orang-orang Farisi menjerat Yesus dengan pertanyaan tentang membayar pajak kepada Kaisar dan jawaban Yesus tentang kewajiban yang harus diberikan pertama-tama kepada Allah. Pertanyaan yang diberikan oleh orang-orang Farisi itu merupakan jerat karena mereka ingin memasukkan Yesus ke dalam perangkap. Mengapa pertanyaan itu dianggap sebagai jerat atau perangkap? Orang-orang Farisi sebenarnya enggan membayar pajak kepada penjajah. Hal itu tidak sesuai dengan keyakinan dasar mereka. Menurut mereka, segala sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang Israel adalah milik Allah, termasuk uang. Memberikan milik Allah kepada penjajah Roma yang adalah orang-orang kafir merupakan suatu penghinaan terhadap Allah. Tuhan adalah raja mereka. Selama itu, mereka memang dengan terpaksa memberikan pajak kepada pemerintah Roma karena merasa ditekan oleh penjajah. Sekarang mereka ingin minta pendapat Yesus. Pendapat Yesus sangat dinanti-nantikan karena hal itu pasti akan sangat berpengaruh kepada rakyat. Kalau dia menjawab tidak boleh, maka mereka merasa didukung. Tetapi pada saat yang sama, jawaban itu menempatkan Yesus pada posisi yang sangat sulit, karena dia bisa dianggap sebagai penghasut rakyat dan bisa dijatuhi hukuman mati. Namun, kalau dia harus menjawab harus, maka ia kehilangan simpati rakyat dan dianggap tidak mencintai bangsanya sendiri. Jawaban Yesus benar-benar merupakan suatu pukulan bagi orang-orang Farisi. Apa yang menjadi milik Kaisar wajib diberikan kepada Kaisar. Dan apakah hal itu berarti Yesus memihak penjajah? Sama sekali tidak. Dia tidak memihak penjajah,
Dia hanya mau menegaskan hak kaisar. Apa yang menjadi milik kaisar wajib diberikan kepada kaisar. Uang adalah milik kaisar karena di dalamnya ada gambar kaisar, dan karena itu wajib dikembalikan kepada kaisar. Mengapa Yesus menyampaikan jawaban seperti itu? Alasannya ialah karena ia tahu isi hati orang-orang Farisi. Ia tahu bahwa mereka adalah orang-orang nasionalis, tetapi pada waktu yang sama mereka itu adalah hamba uang. Mereka tidak mau membayar pajak kepada kaisar, bukan karena mereka tidak mau menghina Tuhan, melainkan karena mereka itu adalah orang-orang yang rakus. Rasa keagamaan cumalah dalih semata-mata. Mereka sebetulnya lebih memikirkan uang daripada memikirkan Allah. Itu sebabnya Yesus menambahkan, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, atau apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, apa pesan Injil hari ini untuk kita? Salah satu pesannya adalah bahwa kita hendak melakukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kewajiban kepada Allah tidak boleh dikorbankan oleh kepentingan-kepentingan lain. Kita mesti mengembalikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Tetapi persoalannya adalah kita menganggap segala sesuatu yang kita miliki bukan sebagai milik Allah, melainkan sebagai milik kita sendiri, sehingga kita enggan mengembalikannya kepada Allah. Kita menganggap harta yang kita miliki adalah milik kita dan bukan milik Allah, sehingga kita sulit mengembalikannya kepada Allah. Kita menganggap anak-anak kita adalah milik kita dan bukan milik Allah, sehingga kadang-kadang sulit barangkali untuk mengembalikan mereka kepada Allah dengan membiarkan mereka menjadi imam, biarawan atau biarawati. Padahal kalau kita lihat, segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Allah dan mestinya dikembalikan kepada Allah. Semoga firman Tuhan dalam Injil hari ini menyadarkan kita untuk menempatkan segala sesuatu menurut porsinya. Kita mesti berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, dan kepada penguasa sipil apa yang menjadi hak mereka. Sesungguhnya segala sesuatu adalah milik kita, tetapi kita adalah milik Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.